Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai konsep dan peranan harga. Harga dan penetapan harga. Harga merupakan moneter atau ukuran lainnya atau termasuk barang dan jasa yang ditukarkan akan memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Sedangkan penetapan harga yaitu suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh dan diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, tujuan penetapan harga yaitu 1. Memaksimalkan laba, 2. Meraih pangsa pasar, 3. Pengembalian modal usaha, 4. Mempertahankan pangsa pasar, 5. Tujuan stabilitas harga, dan yang terakhir untuk menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan peranan harga utama. Ada 2 peranan dalam proses pengambilan keputusan para pembeli. Yang pertama, peranan alokasi dari harga, yaitu berfungsi sebagai 1. Membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan. Yang kedua, membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan dana belinya pada berbagai barang dan jasa. Yang ketiga, membantu membandingkan harga. Yang keempat, berfungsi sebagai membantu untuk memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. Adapun peranan yang kedua adalah peranan informasi dari harga. Fungsi yang pertama adalah untuk membidik konsumen mengenal faktor-faktor produksi seperti kualitas. Yang kedua, membantu pembeli agar tidak kesulitan untuk menilai faktor produksi atau manfaat objek. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal ini ada 4 poin. Yang pertama, tujuan pemasaran perusahaan untuk memaksimalkan laba dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, ada strategi bauran pemasaran, yang dimana harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Yang ketiga, biaya. Biaya merupakan faktor yang paling menentukan harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat yaitu organisasi. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu sifat pasar dan permintaan. Setiap perusahaan perlu memahami sifat dan permintaan yang dihadapinya. Apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Kemudian yang kedua yaitu persaingan atau porter. Ada 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu industri. Yang pertama, persaingan dalam industri yang bersangkutan. Kedua, produk substitusi. Ketiga, pemasok. Keempat, pelanggan. Dan yang kelima, ancaman-ancaman baru. Kemudian yang ketiga, pengawasan pemerintah. Pengawasan pemerintah merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Saputra NIM 076. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, tujuan pemasaran perusahaan, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Yang kedua adalah strategi bauran pemasaran. Harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Yang ketiga yaitu biaya, merupakan faktor yang paling menentukan harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dalam hal ini biaya tetap dan variabel. Yang ketiga yaitu organisasi. Di organisasi ini ada 7 tahapan, yaitu 1. Manajemen perlu memutuskan siapa di dalam organisasi yang harus menetapkan harga. 2. Setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut caranya masing-masing. Yang ketiga, pada perusahaan kecil umumnya harga ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang keempat, pada perusahaan besar seringkali masalah penetapan harga ditangani oleh divisi atau manajer suatu lini produk. Yang kelima, dalam pasar industri, para wiraniaga diperkenankan untuk bernegosiasi dengan pelanggannya guna menetapkan rentang atau range
harga tertentu. Yang keenam, dalam industri penetapan harga merupakan faktor kunci, misalnya perusahaan minyak, penerbangan luar angkasa. Biasanya setiap perusahaan memiliki departemen penetapan harga tersendiri yang bertanggung jawab kepada departemen pemasaran atau manajemen puncak. Yang ketujuh adalah pihak-pihak lain yang mempunyai pengaruh terhadap penetapan harga adalah manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan akuntan. Lalu pada faktor eksternal, yaitu A, sifat pasar dan permintaan. Setiap perusahaan perlu memahami sifat dan permintaan yang dihadapinya. Apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan atau monopoli. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah elastisitas permintaan. B, persaingan atau porter. Ada 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu industri. Yang pertama yaitu persaingan dalam industri yang bersangkutan, yang kedua produk substitusi, yang ketiga pemasok, yang keempat pelanggan, dan yang kelima ancaman-ancaman baru. Informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis karakteristik persaingan yang dihadapi yaitu 1. Jumlah perusahaan dalam industri, 2. Ukuran relatif setiap anggota dalam industri, 3. Diferensiasi produk, 4. Kemudahan untuk memasuki industri yang bersangkutan. Yang C, pengawasan pemerintah. Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penentuan harga, maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli. Yang keempat pelanggan, dan yang kelima ancaman-ancaman baru. Informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis karakteristik persaingan yang dihadapi yaitu 1. Jumlah perusahaan dalam industri, 2. Ukuran relatif setiap anggota dalam industri, 3. Diferensiasi produk, 4. Kemudahan untuk memasuki industri yang bersangkutan. Yang C, pengawasan pemerintah. Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penentuan harga, maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya sebelumnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah tahapan perusahaan di mana perusahaan tersebut mengklasifikasi atau mengelompokkan suatu produknya, barang ataupun jasa yang dihasilkan itu merupakan produk yang baru. Yang mana dia itu memiliki konsumen yang tetap ataupun memiliki pangsa pasarnya sendiri. Nah, sebelum kita mengetahui cara untuk menetapkan suatu harga, kita perlu mengetahui apakah barang tersebut merupakan barang yang masih baru ataupun barang yang sudah beredar di masyarakat. Kalau barang tersebut masih tergolong baru, kita perlu mengetahui 2 hal ini. Yang pertama yaitu harga yang mengapung. Harga yang mengapung atau disebut sebagai skimming price. Perusahaan menetapkan harga yang paling tinggi untuk produknya. Biasanya perusahaan ini adalah perusahaan yang memiliki pesaing yang cukup rendah, sehingga mereka itu cukup percaya diri untuk meninggikan harga pada produknya. Mereka memanfaatkan hal ini untuk menutupi suatu biaya. Selain itu juga untuk memaksimalkan laba mereka. Kalau misalnya kita lihat dalam contoh sehari-hari, kalau kalian suka sepatu ya, merek Converse, pada masanya Converse memiliki harga yang cukup tinggi di masanya, sekitar 1 juta ke atas. Namun di era-era ini, di tahun ini, nilai Converse menurun karena memang sudah cukup beredar di masyarakat dan harganya sudah tidak 1 juta ke atas lagi, harganya sekitar di bawah 500.000. Lalu yang selanjutnya
ada yang namanya harga penetrasi. Harga penetrasi ini perusahaan itu memberikan harga yang cukup rendah di pasar, yang mana dia itu untuk menciptakan pangsa pasar mereka sendiri. Contohnya tuh misal kayak tarif pelayanan operator baru, misalnya tarif pelayanan operator baru Tri, lalu Soclean MB, yang mana mereka ini membangun pasar mereka sendiri dengan harga yang rendah untuk menciptakan loyalitas pada masyarakat untuk produknya. Lalu pada produk baru yang telah beredar, dalam produk ini kita tidak lepas dari siklus hidup produk, yang mana terdiri dari pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Di tahap pertumbuhan, produk ini akan memiliki penjualan yang cukup meningkat, namun dibarengi pesaing yang terus bertambah. Di dalam tahap ini, strategi yang baik adalah dengan mempertahankan produk pasar. Lalu apabila memiliki pertumbuhan yang lambat, produk ini disarankan untuk melakukan menurunkan harga untuk mendorong suatu penjualan. Di tahap yang kedua, yaitu tahap kematangan, di mana perusahaan harus benar-benar responsif terhadap situasi pasar yang ada. Mereka harus peka terhadap konsumen ataupun pesaing yang ada saat itu. Misalnya kita menggunakan strategi di psikologi konsumen, perusahaan biasanya itu mengadakan diskon yang besar-besaran, promosi, dan lain sebagainya. Di tahap penurunan ini, barang atau jasa ini memiliki penurunan dengan jumlah permintaan secara terus-menerus. Dalam tahap ini memiliki dua alternatif, yaitu langkah pertama yang dipilih. Yang pertama yaitu strategi discounting atau pemotongan harga. Yang kedua, mempertahankan harga tetapi memotong biaya-biaya yang berhubungan dengan produk, terutama pengeluaran untuk promosi. Sekian dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.